semua, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana caranya mengukur resin yang benar dan anti gagal. Langkah yang pertama, alasin meja atau lantai kalian menggunakan plastik. Hal ini penting banget loh supaya lantai ataupun meja kalian enggak ternodai atau terkotori oleh resin secara langsung karena susah banget dibersihkan. Yang kedua, kalian harus persiapin sarung tangan. Hal ini penting banget loh supaya tangan kalian nggak terkena resin secara langsung. Karena tekstur resin yang sangat lengket dan susah banget untuk dibersihkan. Bahkan dengan menggunakan air sekalipun itu bakalan susah banget. Selanjutnya kalian harus persiapkan masker. Aku saranin masker N95. Terlebih lagi kalau ini merupakan percobaan pertama kalian. Karena kalau takaran resin dan katalis yang tidak benar bisa menghasilkan asap yang kalau terhirup itu bakal berbahaya banget buat diri kalian. Selanjutnya kita butuhkan timbangan, tapi aku saranin ke kalian pakai timbangan digital. Karena timbangan digital itu bakal memudahkan kalian banget. Pertama kita tekan tombol on, lalu kita taruh gelas ukurnya di atas timbangan. Sebelum kalian memasukkan resin ke dalam gelas ukurnya, aku saranin ke kalian untuk membersihkan gelas ukurnya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar resin yang dihasilkan tidak berdebu atau lebih clear dan bening, terutama bagi kalian yang menggunakan resin bening. Caranya adalah kalian tinggal membalikkan bagian dalam dari gelas ukurnya karena ini adalah bagian yang akan kita taruh resin. Lalu kalian bersihkannya jangan pakai air karena kalau resin terkontaminasi dengan air, hal itu membuat resin kalian menjadi gagal. Di sini aku pakai alkohol 96%. Sebenarnya ada cairan khusus pembersih resin. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai alkohol 96%. Kemudian kalian tuang alkoholnya ke kain dan kalian gosokkan ke permukaan gelas ukur. Hal ini membantu banget dan kalian harus gosok hingga bersih. Lalu kalian tinggal masukkan cairan resin atau cairan A ke dalam gelas ukur. Banget sebelumnya aku lupa menekan tombol record pada saat aku masukkan resin ke dalam gelas ukur. Jadi aku sudah memasukkan 22 gram cairan resin dan selanjutnya aku akan memasukkan cairan B atau katalis atau juga disebut sebagai hardener ke dalam cairan resin. Di sini aku menggunakan epoxy resin dan aku menggunakan perbandingan 2:1 yaitu 2A dan 1B untuk menghasilkan resin yang keras. Tapi kalau kalian mau yang lentur, kalian bisa menggunakan perbandingan 1A banding 1B. Sini aku mau tekankan ke kalian, kalau jenis resin yang berbeda membutuhkan perbandingan yang berbeda pula. Bahkan jenis resin yang sama terkadang membutuhkan perbandingan yang berbeda. Jadi terlebih dahulu kalian bisa tanya ke sellernya perbandingan yang seharusnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk resin kalian. Kalau di aku, sebelumnya aku telah memasukkan 22 gram cairan A, lalu aku campurkan dengan 11 gram cairan B. Lalu kita tinggal aduk. Di sini aku menggunakan tusuk lidi. Sebenarnya ada sejenis spatula khusus untuk mengaduk resin, tapi kalau menggunakan tusuk lidi juga sudah bisa. Kita aduk sekitar 3 menit. Pokoknya kalian harus pastikan bahwa cairan resin dan katalisnya udah benar-benar tercampur. Alat pengaduknya juga kalian harus pastikan bahwa alat pengaduknya bersih dan steril, bahkan dari debu sekalipun. Apabila saat pengadukan muncul asap ataupun bubble gelembung yang sangat banyak, hal ini disebabkan karena takaran kalian yang kurang tepat, baik katalisnya kebanyakan ataupun terlalu sedikit. Setelah kita aduk, kita bisa diamkan campurannya sebentar, sekitar 3 menit. Hal ini untuk menghilangkan bubble-bubble kecil. Setelah itu kalian bisa langsung saja menuangkan cairannya ke cetakan. Tapi kalian harus pastikan bahwa cetakannya juga sudah bersih. Kalian bisa membersihkannya dengan alkohol. Aku bisa jamin kalau kalian melakukannya dengan benar, pasti hasil dari resin kalian itu gak bakalan gagal dan akan mengeras.